胖子！哎，哦，又胖了。你敢打我的？ Yo, hello guys, Widih. Kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film. By the way, kabar kalian gimana nih? Semoga selalu sehat ya. Amin. Oke cuy, langsung aja ke ceritanya. Lanjut dari part kemarin, si Hao yang disapa oleh seseorang dari dalam kereta kencana, ternyata ia Huoling Er. Emang udah lama banget ya nggak diceritain lagi nih. Di sana si Hao yang mengingat-ingat ia, ternyata ingat juga guys. 女胖子，哎， 小屁孩！ Ketika Huoling Er marah, tiba-tiba si Hao yang ingin mendekat dihadang oleh pengawal-pengawal si Neng Huo. Akhirnya, disinilah si Hao tahu kalau si Neng Ling Er ini adalah putri kaisar api. Tanpa berkata-kata, si Neng Huo pun pergi mendekati si Hao sambil berputar-putar di dalam apinya. Di sana dengan sombongnya, bukan sombong, tapi emang suka gini ya. Di sana ia mengatakan untuk tidak berbicara kasar kepadanya karena sudah mengetahui statusnya sebagai putri. Namun dasar si Hao yang emang kelakuannya random, ia malah meledeknya dan juga memukul pantat si Neng Huo. Sontak membuatnya marah dan mengeluarkan kekuatan apinya. Setelah itu si Hao pun memberikan si monster ras spirit yang ia kalahkan di part kemarin. Melihat itu, si Neng Huo pun menerimanya sebagai permintaan maafnya. Dan sebagai bayarannya, si Hao diberi obat oleh si Neng Huo. Namun si Hao yang mengatakan kalau ia mempunyai banyak obat semacam itu, ia pun mengembalikannya. Mendengar itu, si Neng Huo pun menukarnya dengan sesuatu yang sangat mengagumkan. Di sana, si Hao dijelaskan bahwa artefak suci yang bernama bulu suci itu adalah pemberian guru si Neng Huo. Sontak membuat salah satu pengawalnya mempertanyakan hal itu. Namun segera dijawab oleh si Neng Huo kalau ini sudah keputusannya. Di sana, si Neng Huo pun mengatakan lagi kalau si Hao yang diberikan bulu suci itu tentu tidak akan rugi. Dan setelah itu, ia menyebut si Hao sebagai anak beruang. Jelas di sana membuat si Hao mempertanyakan itu. Si Neng Huo pun mengatakan kalau ia sudah lama mendengar Master Papilion Baiduan mengirim anak beruang ke Gunung Baiduan. Mendengar itu, si Hao pun menerima bulu itu. Singkat cerita, si Neng Huo pun menanyakan si Hao akan pergi kemana. Si Hao pun mengatakan bahwa ia sedang mencari pedang seseorang. Tetapi Gunung Baiduan sangatlah besar. Ia bahkan tidak tahu jalan di Gunung Baiduan ini cuy. Dan mendengar keluh kesah si Hao, Neng Huo pun mengajaknya ke suatu tempat. Tiba-tiba kita dialihkan kepada si Ciwei yang kita lihat di awal part kemarin nih. Juga tak lupa dengan anak buahnya yang sedang mengeluh karena mengejar anak beruang di seluruh Baiduan ternyata sangatlah melelahkan. Ketika mereka sedang berdebat, salah satu dari mereka pun mengatakan agar tidak khawatir karena kali ini mereka dipimpin oleh Zimo dan menyuruhnya untuk mengikuti instruksinya. Kembali kepada si Hao dan si Neng Huo yang sedang di gua ilahi. Di sana terlihat si Hao memperhatikan si Neng Huo yang sedang menggunakan petanya yang dengan sangat mudahnya bisa menemukan gua itu. Di sana si Hao pun terlihat akan meminjam peta itu nih guys. Tetapi si Neng Huo memintanya untuk menemaninya ke dalam gua itu. Sambil berjalan, mereka terus-menerus dikawal oleh pengawalnya. Di sana si Neng Huo menjelaskan bahwa mereka adalah master penyegel. Karena menurutnya di Baiduan banyak sekali hal yang berharga. Ia juga menambahkan setiap kali mendapatkan hal berharga itu, seseorang harus mengambil resiko untuk menyegel sebagian dari kekuatannya sendiri. By the way, si Neng Huo baru menjelaskan bahwa para pengawalnya itu ternyata orang-orang yang sudah dewasa, tetapi mereka menyamar menjadi bocil-bocil kematian nih. Mantap sih. Hal itu dilakukan ayah si Neng Huo untuk melindunginya. Dan tiba-tiba terdengar suara yang aneh di depan. Ternyata di depan ada seekor singa yang berkepala 9
dan seorang pria bersayap yang sangat aneh. Melihat itu si Hao sangat senang dan mulai menatap si singa dengan kagumnya. Tapi kagum pengen disop ini manjir. Si singa yang melihat si Hao yang menatapnya seperti itu, ia mengira si Hao ingin mengikutinya. Dan ternyata si pria bersayap itu adalah Raja Yu. Setelah itu si Raja Yu yang melihat poster si Hao, ia yang sangat mencari-carinya pun segera mengatakan kalau si Hao ini adalah anak beruang yang terkenal di alam Dewa Point. Di sisi lain si Hao pun sambil menggaruk kepalanya, ia mengatakan mau gimana lagi ya, aku sangat terkenal, anjoy. Lalu si Hao menduga kalau si singa juga pasti mengenalinya. Di sisi lain si singa yang emang sudah kegeeran ini, ia yang melihat si Hao cukup baik, ia menawarinya agar menjadi budak perangnya dan akan selalu membuatnya aman. Namun tiba-tiba si Raja Yu menyerangnya sambil mengatakan hal yang sama. Sontak si Hao pun tidak tinggal diam dan segera menyerang balik. Dan setelah itu si singa pun segera menyerang si Hao dan disinilah pertarungan pun dimulai. Si Hao yang mengembalikan serangannya itu, ia pun dibuat susah oleh si Hao. Di sisi lain si Neng Huo yang sedang menyaksikan itu, ia diajak oleh pengawalnya agar segera cepat masuk ke dalam goa karena misinya sangatlah penting. Ketika mereka masuk, si Hao masih saja sedang mempermainkan si singa dengan beberapa serangannya. Dan untuk yang kedua kalinya, si singa marah dibuatnya. Merasa bangga dengan kekuatannya yang bisa mematahkan serangan si Hao, ia pun menyerangnya lagi. Namun si Hao tidak kehabisan ide. Di sana ia juga mengeluarkan harta karunnya. Karena merasa kalah, si singa pun kabur terbirit-birit. Namun segera dihantam lagi oleh si Hao yang sangat ingin memburu kepalanya agar bisa dimasak. Setelah itu mimpi buruk si singa terjadi ketika si Hao berhasil memakan sebagian kepala si singa. Cir, bahkan juga di sana si singa melihatnya walaupun dari jauh. Si Hao yang berhasil memakan kepala singa itu, ia pun segera menyempurnakan esensi si singa yang membuatnya bisa menerobos ke ranah surgawi tingkat 7. Kemudian scene beralih kepada si Neng Huo dan kawanannya di dalam gua. Namun di sudut lainnya juga terlihat singa kepala 9 minus itu bertemu dengan kawanan serigala raksasa liar. Kembali kepada si Hao yang sangat senang karena ia menerobos tingkat 7. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di dalam goa, yang ternyata itu si singa yang sedang diserang oleh serigala raksasa itu. Sampai di mana si singa pun terkena serangannya yang menyebabkan pantatnya beku sebagian. Untungnya secara mengejutkan si Hao datang dari mulut goa, membuat si singa yang emang tukang kegeeran itu mengatakan, merasa si Hao menyelamatkannya, ia pun berinisiatif akan bertarung bersama si Hao. Ada untungnya juga anjir. Dari dalam goa tiba-tiba terlihat si Neng Huo dan kawanannya itu berlari sembari dikejar oleh serigala. Si Hao yang melihat itu pun ia segera mengeluarkan kekuatan burungnya. Namun sialnya, si Hao yang malah terkena serangan si serigala yang membuatnya dikeroyok oleh kawanan serigala itu.
住！住住！小屁孩！